Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kulineran, jumpa lagi dengan Miskum di channel Bukan Rahasia Lagi. Nah, di segmen kumis kali ini, Miskum akan menjelaskan atau membahas tentang kelebihan dan kekurangan antara bergabung kemitraan, franchise, atau bikin brand sendiri. Karena Miskum kemarin itu scroll-scroll di TikTok itu menemukan beberapa orang yang mengatakan kalau bergabung franchise itu merugikan. Bergabung franchise itu mahal dan lebih baik bikin brand sendiri. Oke, kali ini Miskum akan membahas hal itu ya. Namun banyak juga yang mengatakan kalau lebih baik itu bergabung franchise karena kita terima bersih, nggak perlu mikir ini itu dan dijamin laris karena udah punya nama juga. Karena brandnya juga itu punya nama, jadi udah dikenal oleh masyarakat. Nah, mungkin karena perbedaan ini jadi membuat sobat kulineran yang ingin membuka usaha jadi bimbang dan takut mau pilih yang mana, mau membuka brand sendiri atau bergabung dengan franchise. Nah, di sini Miskum akan menjelaskan dan meluruskan apa saja kekurangan dan kelebihan antara membuat brand sendiri atau bergabung dengan sebuah franchise. Biar sobat kulineran di luar sana tidak bingung lagi dan bisa mengambil keputusan yang tepat ketika mau memulai usaha. Yang pertama yaitu keuntungan jika bergabung franchise itu produknya sudah dikenal oleh masyarakat, jadi bisa membantu menarik pelanggan lebih cepat daripada membuat brand sendiri karena produknya sudah familiar dengan masyarakat ketika produk tersebut dijual. Sedangkan kalau sobat kulineran membuat brand sendiri, pastinya produknya itu masih asing karena masih baru dan pastinya sobat kulineran itu harus banyak-banyak melakukan promo agar bisa diketahui oleh masyarakat luas. Terus kalau sobat kulineran bergabung franchise itu pasti akan dikasih sebuah trik supaya laris. Jadi kalau sobat kulineran mengambil franchise itu akan mendapatkan ebook seperti ebook yang berisi panduan jurus bagaimana sih biar jualannya itu bisa laris dan supaya mendapat omset yang tinggi setiap harinya. Sedangkan kalau sobat kulineran membuat brand sendiri pasti masih meraba-raba, masih memperkenalkan produk, belajar dari nol supaya usahanya itu bisa survive dan laris. Nah, kalau pakai brand sendiri kan itu masih mencari-cari bagaimana sih strategi bisnis jualan yang bagus agar produk yang dijual sama sobat kulineran itu bisa laris. Terus kalau franchise supaya bahan bakunya itu tidak perlu repot mencari supplier karena sudah disediakan, bahkan bisa itu diantarkan oleh pihak franchise-nya. Jadi sobat kulineran tinggal repeat order jika bahan baku yang dibutuhkan habis dan pastinya harganya itu jadi lebih murah dan stoknya melimpah. Jadi sobat kulineran itu tidak perlu khawatir kalau stok bahan baku habis. Sedangkan kalau pakai brand sendiri, pastinya sobat kulineran nanti bakal mencari supplier terlebih dahulu. Dan itu menurut Miskum cukup menghabiskan waktu ya. Dan ketika sudah jalan nanti akan ada masa di mana nanti supplier langganan sobat kulineran kalau buat brand sendiri kehabisan stok, nanti kan bisa repot sendiri. Nah, terus ini kalau sobat kulineran bergabung dengan sebuah franchise nanti akan dikasih panduan cara jualan di GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Di era digital seperti ini kan kayak di GoFood, GrabFood itu lebih banyak diminati karena orang males keluar rumah. Nah, kalau bergabung dengan franchise nanti bakal diajari cara itu melakukan promosi untuk meningkatkan omset. Namun jika sobat kulineran membuat brand sendiri itu harus belajar memahami dan memanfaatkan sendiri penggunaan aplikasi ini. Tapi jika sobat kulineran tidak memakai atau menggunakan aplikasi seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood itu juga tidak apa-apa sih. Namun penjualannya nanti tidak bisa maksimal kalau sobat kulineran itu bergabung dengan franchise. Nanti bisa konsultasi terlebih dahulu dalam pemilihan tempat.
Nah, jika pengen jualannya itu laris dan berkembang adalah itu harus mempunyai lokasi yang tepat. Untuk menentukan lokasi jualan yang tepat juga dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Yang perlu sobat kulineran ketahui, beberapa orang yang buka usaha itu gagal, itu kebanyakan salah memilih tempat. Nah, ketika sobat kulineran sebelum bergabung ke sebuah franchise, nanti akan dipandu terlebih dahulu dalam memilih tempat yang baik buat sobat kulineran membuka usaha. Namun jika sobat kulineran itu membuat brand sendiri, pastinya sobat kulineran harus memilih dan mencari lokasi jualan sendiri. Coba deh bayangkan dulu, jika sobat kulineran tidak tahu bagaimana cara mencari lokasi usaha yang bagus, pasti asal-asalan kan? Jangan sampai ya sebelum menyesal di kemudian hari karena salah memilih lokasi jualan. Asal sewa kios atau tempat itu kan harganya lumayan ya, nanti malah bisa rugi sendiri. Terus untuk bergabung franchise, nanti ketika bergabung franchise nanti akan mendapatkan standar operasional prosedur atau SOP. Dan salah satu keunggulan mengambil franchise adalah sudah tersedia resep, SOP penyajian dan lain-lain. Jadi sobat kulineran itu tidak perlu buang-buang waktu lagi untuk melakukan riset, trial and error terlebih dahulu, karena pihak franchisor itu udah menyediakan semuanya, jadi sudah termasuk resep dan rasanya itu pasti konsisten, karena kalau itu mengikuti resep ya, jadi di mana-mana nanti di setiap cabang pasti bakal bagus dan rasanya itu sama. Terus kalau sobat kulineran itu membuat brand sendiri, itu harus riset menu sana sini, menghitung HPP lagi, harus trial and error, dan kalau gagal lupa cara prosedurnya itu gimana, nanti rasanya berubah-ubah, jadi malah kurang diminati sama masyarakat. Dan yang terakhir, kalau sobat kulineran bergabung dengan franchise, itu nantinya akan dibantu promosi outlet lewat itu media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi sobat kulineran tidak perlu khawatir buat promosi sampai mengeluarkan biaya buat promosi sana sini. Pastinya itu kalau buat promosi itu mengeluarkan biaya yang menurut Miskum itu tidak sedikit. Nah, dari poin-poin yang sudah Miskum jelaskan, itu ada beberapa keunggulan buat sobat kulineran yang membuka usaha dengan brand sendiri. Ya, contohnya ini, sobat kulineran itu nanti punya kontrol penuh atas bisnis sobat kulineran sendiri. Istilahnya ya, gue gitu ya. Semua aspek bisnis itu sesuai dengan visi dan strategi sendiri, termasuk pemilihan produk, harga, lokasi, dan cara pemasaran. Punya caranya sendiri. Terus sobat kulineran itu tidak perlu membayar royalti untuk membayar franchise ya, karena ada beberapa franchise yang mengharuskan mitranya untuk membayarkan royalti atas keuntungan yang didapatkan mitranya. Ya, ini biasanya berlaku pada franchise yang nilainya sampai ratusan juta seperti Mixu, Indomaret, Alfamart. Tapi ada juga franchise yang tidak harus membayar royalti, jadi keuntungan jadi milik mitranya. Terus dengan merek sendiri, sobat kuliner dapat juga membangun identitas brand yang sesuai dengan nilai-nilai dari visi sendiri. Ini memberikan peluang untuk menciptakan sesuatu yang unik di pasar. Jadi sobat kulineran itu bisa berkreasi sendiri sesuai yang sobat kuliner harapkan dari usaha yang sobat kulineran rilis. Untuk memilih menu yang bervariasi atau mau dicampur-campur antara produk satu dengan produk lainnya. Misalnya sobat kuliner ini ingin berjualan ayam crispy, tapi sobat kulineran juga pengen berjualan nasi cokot. Selain itu masih mau ditambah lagi ingin berjualan es teler, itu bisa campur jadi satu tempat usaha aja. Nah, tapi kalau franchise itu belum tentu bisa, harus benar-benar produk dari franchisor itu. Contohnya kalau ketika sobat kulineran bergabung dengan franchise,
Pasti itu ya tadi yang Miskum sebutkan, harus satu jalur saja. Contohnya sobat kulineran bergabung franchise ayam, ya menunya semua ayam. Kalau sobat kulineran bergabung franchise minuman seperti es teh, es teler, ya menunya harus itu saja. Mungkin yang berbeda cuman toppingnya aja sih. Terus untuk perbandingan resiko antara mengambil franchise dan membuat brand sendiri, mengambil franchise itu resikonya lebih kecil karena sistem dan model bisnisnya udah teruji, apalagi kalau sudah punya banyak cabang. Sedangkan kalau membuat brand sendiri itu resikonya menurut Miskum cukup besar, karena sebab kulineran itu memulai dari awal dan harus membangun merek dan mengembangkan sendiri. Jadi kesimpulannya, bisnis franchise lebih cocok untuk mereka yang ingin usahanya lebih aman karena dengan dukungan dan merek yang sudah terbukti di pasaran. Nah, sedangkan kalau sobat kulineran itu membuat brand sendiri, itu cocok banget buat sobat kulineran yang mau bereksperimen dalam dunia usaha dan menyukai tantangan. Nah, pokoknya ini cocok banget buat orang yang selalu ingin berani selalu buat mencoba dan tidak takut gagal kalau usahanya harus bangkrut di kemudian hari. Dan yang paling penting itu adalah modal. Jadi mau mengambil franchise ataupun mau membuat brand sendiri, itu kuncinya juga adalah modal. Yang penting ada modal. Jadi harus dilihat dulu budgetnya berapa, dananya berapa. Sobat kulineran juga harus melihat-lihat dan memilih franchise mana yang sesuai dengan modal sobat kulineran. Karena jika modalnya pas-pasan atau kurang, nantinya sobat kulineran juga bakal repot sendiri. Dan kalau sobat kulineran mau membuat brand sendiri, itu juga harus mengeluarkan modal yang cukup besar juga kadang. Karena di samping harus trial and error, nyari resep sana sini, itu sobat kulineran harus melakukan tes terlebih dahulu, dan itu juga harus mengeluarkan modal seperti membeli alat usaha seperti booth, alat masak, meja, dan lain-lain. Sedangkan kalau bergabung sama franchise, itu alat usahanya dan lain-lain itu akan disediakan oleh pihak franchisor. Intinya semua tergantung pada sobat kulineran mau milih yang mana. Semua pasti ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jika mau usahanya aman, ya bergabung franchise. Tapi jika sobat kulineran suka tantangan dan tidak takut rugi, ya membuat brand sendiri. Nah, semoga penjelasan Miskum ini bisa bermanfaat buat sobat kulineran, dan semoga bisa memberikan edukasi buat sobat kulineran yang mungkin mau membuka usaha, baik itu mau usaha baru atau itu mau bergabung franchise. Jadi semuanya sudah Miskum bongkar, jadi sudah bukan rahasia lagi. Ini Miskum ada rekomendasi franchise itu yang menurut Miskum ini sangat worth it buat sobat kulineran, apalagi kalau baru memulai usaha. Nanti bakal Miskum cantumin kontak personnya di deskripsi ya. Itu diantaranya itu adalah Coach tahu. Ini tahu crispy gitu, dan ini udah belasan tahun, kayak udah ada 10 tahun lebih ini, dan ini masih rame sampai sekarang. Terus ada juga itu mie jadian. Kalau mie jadian ini mie pedas kekinian ala gacoan. Terus ada juga itu es krim Sunday Everyday. Itu es krim ala mixu, tapi modalnya itu nggak sampai ratusan juta. Bahkan cuman 30 jutaan aja itu udah dapat lengkap termasuk bootnya. Nah, Miskum juga ada nih. Miskum pernah mereview kuliner yang menyediakan paket usaha atau franchise, dan itu sudah menyediakan bahannya aja. Jadi di sini udah menyediakan booth, resep. Namun kalau sobat kulineran pengen punya brand sendiri, itu bisa banget mau custom pakai brand sendiri. Nah, jika sobat kulineran tertarik, nanti bisa Miskum cantumin infonya di deskripsi. Oke, semoga penjelasan dari Miskum bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang, bisa tulis di kolom komentar, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, boy. Oke, sekian dari Miskum pamit. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi terbaru dari Miskum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.